dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang kehidupan berputar layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya pula kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Tapi ternyata di situasi seperti inilah Allah memilih orang-orang tersebut untuk dinaikkan derajatnya. Hal ini dikarenakan perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita akan berada dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sajakah tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang? Yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami yang tak sanggup. Bermaaflah kami, ampunilah kami dan rahmati. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi acuan untuk kita, walaupun kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga seakan-akan berada pada titik yang paling lemah. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzolimi kita hingga melukai hati kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi seperti ini membuat kita harus lebih memahami keadaan yang sedang kita hadapi dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun justru mendoakan yang terbaik. Kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita, maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Kemudian yang ketiga adalah mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan di situasi masalah yang bertubi-tubi, yang membuat kita sedih berkepanjangan,
Bisa jadi ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh. Namun tak apa, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kita jangan sampai putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun, dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat 40. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur sekaligus mengingatkan kepada hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Saudaraku yang beriman, apapun keadaan yang sedang kita alami, kita harus tetap selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan mengenai beberapa tanda bahwa Allah akan menaikkan derajat kita sebagai umat manusia. Semoga dapat menjadi manfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.